Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi kita memuji Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Nyawa Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia
jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat terlama, hempilah hempimpa. Yesus jagoanku, dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Ayo adik-adik, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ayo adik-adik, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita siapkan tenaga kita, karena kita mau berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan bertumbuh, berbuah lebat di hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama tenangkan hati kita dan kita mau berdoa. Ikuti Kak Jessica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, konsentrasi, membuka hati kami untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Senang rasanya Kanija dapat menyapa kalian kembali. Nah, Kanija juga berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Adik-adik, minggu ini Kanija akan bercerita tentang Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah, adik-adik, Kanija mau menunjukkan sesuatu. Kalian tahu nggak ini apa? Nah, kalian pasti tentunya sudah tahu ini apa saja. Ini ada face shield, ada hand sanitizer, dan juga ada masker. Adik-adik, selama pandemi ini, adik-adik dan juga papa mama kemanapun kalian pergi, kemanapun papa mama pergi, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa ketiga alat ini. Kenapa? Karena alat ini dapat melindungi kita dari virus corona. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus, kalau masker, hand sanitizer, dan juga face shield ini dapat melindungi kita dari virus corona, maka Tuhan jauh lebih bisa melindungi kita sebagai anak-anak yang Dia kasihi dari segala mara bahaya, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Yes, minggu lalu firman Tuhannya berbicara tentang Yusuf yang mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Nah, di umur 110 tahun, adik-adik, Yusuf meninggal. Nah, ketika dia meninggal, mayatnya dirempah-rempah dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Nah, tapi ketika dia meninggal, dia sempat berpesan kepada bangsa Israel. Dia berpesan seperti ini, Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tapi ketika Yusuf sudah meninggal, muncullah seorang raja Firaun yang baru.
Dan raja ini tidak mengenal Yusuf. Jadi dia tidak tahu kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Yusuf ketika berada di Mesir. Nah, adik-adik, Raja Firaun ini dia merasa ketakutan. Kenapa dia merasa ketakutan? Karena semakin hari bangsa Israel semakin banyak di Mesir. Dia takut kalau nanti bangsa Israel akan memimpin bangsa Mesir. Dia takut sehingga dia merencanakan dan berpikir bagaimana caranya supaya bangsa Israel tidak menyebar banyak di Mesir. Akhirnya Raja Firaun ini dia menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap dan juga membunuh setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel. Wah, mengerikan ya adik-adik ya, bayi yang baru lahir ditangkap dan dibunuh. Wah, kasihan sekali. Tapi di sebuah keluarga Israel yang tinggal di Mesir, ada sebuah keluarga yaitu keluarga Amran dan juga Yokebed. Nah, Amran dan Yokebed ini adalah suami istri yang tinggal di Mesir. Mereka punya 3 orang anak. Yang pertama Harun, yang kedua Miriam, dan yang ketiga ada dede bayi yang baru lahir. Nah, ternyata dede bayi yang baru lahir ini adalah laki-laki. Seketika itu juga Yokebed ketakutan. Mereka ketakutan bagaimana kalau bayi yang baru lahir ini akan ditangkap dan dibunuh oleh tentara Mesir. Akhirnya Yokebed datang sama Tuhan. Dia berdoa. Dia berkata seperti ini, Tuhan tolong lindungi bayi saya, tolong lindungi anak saya. Nah, selama 3 bulan lamanya Yokebed menyembunyikan bayi yang baru lahir ini. Tapi semakin hari bayi itu semakin besar. Suaranya juga semakin hari semakin besar. Adik-adik mungkin pernah mendengar bayi menangis. Nah, ketika bayinya mulai menangis, oe, 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 semakin keras, oe, oe. Nah, di situ Yokebed makin ketakutan. Dia makin takut jangan-jangan nanti tentara Mesir melihat dan mendengar bayinya sedang menangis. Nah, pada saat itu Yokebed memutuskan untuk mengambil sebuah peti pandan atau sebuah keranjang yang sudah dilapisi. Nah, dia lapisi dengan baik. Diambilnya bayinya itu diletakkannya di atas keranjang itu. Dia panggil putrinya yang bernama Miriam dan mereka pergi ke Sungai Nil. Ngapain mereka ke Sungai Nil? Ternyata Yokebed punya rencana. Bayi yang ada di dalam keranjang itu mereka taruh di tepi Sungai Nil. Dan dia menyuruh putrinya untuk berdiri agak jauh dari tepi Sungai Nil untuk memperhatikan apa yang akan terjadi dengan adiknya. Dengan hati yang sangat-sangat berharap pertolongan Tuhan, sambil berdoa Yokebed meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong anak saya. Nah, sewaktu ibunya sambil berdoa, tiba-tiba ada seorang putri cantik dari Mesir datang turun untuk mandi ke Sungai Nil. Adik-adik, kalau zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan adik-adik mandi di shower di kamar mandi. Tapi pada zaman dahulu orang-orang pada mandi di sungai, termasuk putri Firaun. Dia bersama dengan pelayan-pelayannya, dia sedang mandi di Sungai Nil. Ketika dia sudah asik mandi, matanya melihat sebuah keranjang yang tadi. Dia kaget, dia penasaran, kira-kira isinya apa ya? Nah, ketika dia penasaran, dia suruh pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Bawalah keranjang itu kepadaku. Demikian dia ucapkan kepada pelayannya. Lalu pelayannya mengambil keranjang itu dan dia bawa ke sang putri. Ketika sang putri Firaun melihat keranjang itu, dia buka. Adik-adik, ekspresinya dia sangat terkejut. Wah, ada seorang bayi Israel, laki-laki yang sedang menangis. Oe,
oe, oe, oe. Tapi tunggu dulu. Walaupun dia sedang menangis, tapi bayi ini lucu, bayi ini menggemaskan, bayi ini molek, bayi ini ganteng, bayi ini cakep. Langsung Putri Firaun jatuh cinta menyayangi bayi itu. Nah, ketika dia mulai mengambil, dia tarik itu bayi dari sungai Nil dan dia angkat dan dia beri nama bayi itu Musa. Kenapa dia beri nama bayi itu Musa? Karena Musa itu artinya ditarik atau diangkat dari air. Nah, adik-adik melihat kejadian itu, kakaknya yang bernama Miriam tadi, dia langsung menghampiri sang putri. Dia berkata kepada sang putri seperti ini, "Putri, maukah saya panggilkan seorang ibu dari bangsa Israel untuk menyusui bayi ini untuk Tuan Putri?" Nah, Tuan Putri ini menjawab, "Baiklah, bawalah dia kepadaku." Nah, seketika itu juga Miriam berlari mendapati ibunya. Ketika dia bertemu dengan ibunya, dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi kepada adiknya. Nah, seketika itu juga ibunya Yokebed dan juga Miriam mendatangi sang putri. Nah, sang putri berkata kepada Yokebed, "Bawalah anak ini untuk engkau rawat, engkau susui sehingga dia menjadi sehat. Nanti kalau dia sudah besar, nanti bawa lagi kepadaku untuk saya asuh di istana." Dengan senang hati dan juga hati yang bersyukur, Yokebed mengambil anak itu dan dia bawa ke rumahnya. Nah, setiap yang dia butuhkan juga disediakan oleh sang putri. Dia membayar upah Yokebed untuk merawat anak angkatnya ini. Adik-adik, demikianlah cerita tentang Musa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pertolongan Putri Firaun. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai banyak cara untuk bisa melindungi kita, anak-anak yang Dia kasihi. Kalau Putri Firaun menolong bayi Musa, Tuhan Yesus terlebih juga dapat menolong kita. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus memberikan darahnya yang kudus untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Nah, adik-adik, Kanija mau kita itu selalu bersyukur dan selalu tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam tempat perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab agar kita tetap tinggal di dalam tempat perlindungan Tuhan. Kalau kita tetap tinggal di dalam tempat perlindungan Tuhan, kita akan seperti balon ini. Adik-adik bisa lihat ya, ini ada balon. Nah, kalau kita hidup diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, taat sama perintah Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, maka kita akan terhindar dari segala macam bahaya. Walaupun virus corona datang, sakit penyakit datang, kekecewaan datang, kemarahan datang, tapi kita akan bebas dari marah bahaya. Nah, kita tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau kita hidup di luar perlindungan Tuhan, kita malas belajar, kita malas berdoa, kita malas baca firman Tuhan, kita tidak mau menuruti kehendak Tuhan, maka kita akan seperti balon ini, adik-adik. Wah, adik-adik bisa, wah, apa yang terjadi kalau kita di luar perlindungan Tuhan? Kita akan mengalami bahaya, kita akan mengalami permasalahan. Jadi adik-adik, hari ini Kanija mau kita semua hidup di dalam perlindungan Tuhan. Nah, ada ayatnya adik-adik. Untuk ayat firman Tuhan, untuk kelas kecil. Nah, adik-adik yang kelas kecil, coba lihat ya. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 9a. Nih dibantu dengan balon firman Tuhan ya. Nah, Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sekali lagi ya.
Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Oke, itu untuk kelas kecil. Nah, adik-adik supaya gampang menghafal, adik-adik kalau punya balon di rumah, adik-adik bisa tuliskan ayatnya, gantungin di kamar sambil dibaca dan dihafal. Oke, untuk kelas sedang dan juga kelas besar, ayat firman Tuhannya sama dari Mazmur juga, kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sekali lagi ya, Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus percaya. Karena apa? Tuhan ingin kita bersyukur dalam segala hal. Adik-adik yang masih sedih, marah saat sekarang ini harusnya liburan ke pantai, liburan ke luar negeri, harusnya jalan-jalan sama keluarga di hari libur ini. Walaupun tetap di rumah, adik-adik gak usah sedih. Karena apa? Kita harus tetap bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan dan kekuatan. Terlebih sukacita. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur ya. Oke? Harus tetap percaya akan kuasa Tuhan. Seperti Nabi Musa, Tuhan halau dari mara bahaya. Tuhan juga sanggup menghalau kita dari segala mara bahaya. Baik itu COVID-19, virus corona, terus sakit penyakit, demam berdarah, gempa bumi atau apapun itu. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah, adik-adik sudah mengerti cerita tentang firman Tuhan hari ini? Kalau adik-adik sudah mengerti, maka kakak akan memberikan 6 pertanyaan. Nah, kalau adik-adik bisa menjawab, nanti colek papa mama yang ada di kanan kiri. Papa mama nanti kasih pujian ya, papa mama nanti kasih reward ya, dan papa mama nanti boleh kasih hadiah. Oke? Nah, pertanyaan yang pertama, dengarkan. Pertanyaan yang pertama, di usia berapakah Yusuf meninggal? Yang pertama, di usia berapakah Yusuf meninggal? Yang kedua, siapa nama raja yang memimpin Mesir setelah Yusuf meninggal? Siapa nama raja yang memimpin Mesir ketika Yusuf sudah meninggal? Yang ketiga, siapa nama papa dan mama Musa? Yang ketiga, siapa nama papa dan mama Musa? Yang keempat, siapa nama kakak-kakak Musa? Ada 2 orang tadi. Siapa nama kakak-kakak bayi Musa? Terus yang kelima, di sungai manakah bayi Musa diletakkan oleh ibunya? Di sungai manakah bayi Musa diletakkan oleh ibunya? Yang terakhir, yang keenam, melalui siapa Tuhan menyelamatkan Musa? Oke? Kalau adik-adik sudah menjawab, papa mama bisa kasih reward, bisa kasih pujian buat adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Kalau masih belum benar, adik-adik bisa bertanya kepada papa mama di rumah. Atau adik-adik bisa memutar ulang kembali siaran ibadah ini. Sehingga adik-adik dapat mengerti bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Tetap sehat, jaga kesehatan, makan yang sehat, olahraga. Terus jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan,
kalau hari ini kami dapat sehat, kami dapat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu dalam lindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Engkau adalah Allah yang kami percayai. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami sehingga kami dapat berakar, bertumbuh di dalam Engkau, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam lindungan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah balas kejahatan dengan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah,
Foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debi, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Wah, keren banget ya teman-teman kita yang udah mengumpulkan video ayat hafalan dan foto aktivitasnya. Nah, sekarang kakak mau ajak nih buat teman-teman dari seluruh cabang untuk mengumpulkan video ayat hafalan dan foto aktivitas minggu ini. Nah, kakak tunggu ya sampai paling lambat hari Selasa minggu depan. Nanti video dan foto yang udah adik-adik kumpulkan akan ditampilkan di ibadah Bethel Kids minggu depan. Sekarang kita mau mulai yuk bikin aktivitasnya. Jadi hari ini kita mau bikin figura yang di dalamnya ada tulisan doa Bapa Kami-nya adik-adik. Nah sekarang kakak mau kasih tahu dulu nih bahan-bahan apa aja yang adik-adik perluin buat bikin figura ini. Yang pertama adik-adik butuh kertas HVS ukuran A4, warnanya bebas, adik-adik boleh pakai warna apa aja. Udah gitu adik-adik juga butuh sedotan. Kalau adik-adik nggak punya sedotan, adik-adik bisa ganti pakai supit kayu. Setelah itu, buat nulis doa Bapa Kami-nya, adik-adik bisa pakai bolpen warna, bisa pakai spidol. Buat niasnya, adik-adik bisa pakai stabilo. Dan buat hiasan tambahannya, adik-adik bisa pakai stiker, ataupun juga adik-adik bisa print-print gambar, atau adik-adik bisa gambar-gambar sendiri, kreasi adik-adik. Setelah itu, adik-adik juga butuh kertas kado bekas. Kalau nggak punya kertas kado bekas, adik-adik bisa ganti pakai koran bekas ataupun majalah bekas yang ada di rumah. Setelah gitu, adik-adik butuh gunting. Nah, sekarang kakak mau tunjukin ya cara buatnya gimana. Yang pertama, adik-adik kita mau bagi kertas HVS A4 yang kita punya dibagi 2 sama rata. Dibagi 2 sama rata ya adik-adik. Setelah itu, setelah dibagi 2 sama rata, kertas ini mau kita lem dalamnya. Kalau adik-adik pakai lem, bisa langsung dilem aja. Kalau pakai double tip, adik-adik bisa tempelin di sisi double tipnya dan ditutup bagi 2 kayak gini supaya kertasnya jadi tebal. Nah, di sini kakak udah ada yang udah dilem. Kayak gini adik-adik. Nah, setelah kayak gini, kita mau hias dulu yuk bagian dalam figuranya. Di sini kakak mau hiasnya pakai kertas kado bekas. Nah, kertas kado bekasnya kakak udah ukur seukuran HVS yang udah dibagi 2. Nah, sekarang kakak mau gunting bergelombang. Adik-adik gak bergelombang juga gak apa-apa, boleh bentuknya segitiga, boleh bentuknya apapun, kreasi adik-adik. Nah, kayak gini adik-adik. Ininya bergelombang atau adik-adik mau segitiga juga nggak apa-apa. Nah, kayak gininya kakak mau bikin 2. Nah, di sini kakak udah bikin 2. Kayak gini jadinya. Kalau udah bikin gini, kita mau sama-sama tempelin. Nah, nanti jadinya kayak gini adik-adik. Kreasi adik-adik, kalau adik-adik mau ditambahin di tengahnya juga nggak apa-apa. Adik-adik bisa tambahin. Udah kayak gini, kita mau langsung bikin figuranya ya. Nah, untuk bikin figuranya, adik-adik butuh sedotan sama double tipnya ataupun lemnya.
Adik-adik kasih lem di sisi-sisinya, ataupun kasih double tip di sisi-sisinya. Nah, udah gitu kita mau tempelin sedotannya. Kita mau tempelin 3 lapis sedotan, jadi kira-kira adik-adik butuh 12 sedotan ya. Nah, kita tempelin sedotan-sedotannya. Kalau sedotannya kegedean, adik-adik bisa langsung potong aja pakai gunting di sisi-sisinya yang kegedean. Kayak gini dipotong. Nah, kita mau bikin kayak gini sebanyak 3 lapis ya adik-adik. Nah, kayak gini adik-adik, kita mau bikin 1 kali lagi ya. Kalau kurang lemnya, boleh ditambahin lagi lemnya. Saya bikin lapisan terakhir.
Oke. Jadi ini kayak gini adik-adik. Nah sekarang kita di dalamnya mau tulisin doa Bapa Kami ya. Nah kita mau tulis dulu doa Bapa Kaminya. Nah di sini kakak udah tulis Bapa Kaminya. Doa Bapa Kaminya ukuran 15 dikali 8 ya adik-adik. 15 panjangnya dan 8 lebarnya. Di sini kalian boleh berkreasi sekreatif mungkin. Boleh pakai bolpen warna, boleh pakai apapun di sini. Ditempel-tempelin pakai gambar atau apapun juga boleh. Doa Bapa Kaminya adik-adik bisa dilihat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, di sini kita langsung tempel aja ya doa Bapa Kaminya ya. Setelah itu, adik-adik bisa tambahin hiasan-hiasan sesuai selera adik-adik. Boleh digambar, boleh dikasih stiker di dalamnya. Di sini kakak mau kasih gambar-gambar ya. Nah, udah gitu kakak juga mau ngasih stiker-stiker di dalamnya buat hiasan. Nah, jadi deh figurannya kayak gini adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas minggu ini ya adik-adik. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nama saya Jennifer Nurella, kelas 1 SD. Ayat hafalan hari ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah
membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma 12. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah
apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik pada semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.